Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiknya, Ibu persilahkan untuk berdiri sejenak, mempersiapkan diri kita bahwa kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan berdiri dulu. Ya, ini belum dimasukkan. Bisa dimasukkan dulu. Sudah lengkap. Di bawah ada sampahnya tidak? Udah ya, jadi fokus kita itu hanya di pembelajaran, tidak ada fokus ke yang lain, gitu ya. Oke, baik, Ibu persilahkan untuk duduk kembali. Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia, Aska Fahira, M. Nasrul Hanafi, M. Maksum. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan sedikit motivasi belajar kalian. Di depan sini ada tertulis, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka nikmatilah proses ini, ya bagaimanapun itu. Itu pesannya Ibu. Hari ini kita akan belajar di identifikasi buah segar untuk satuan produksi. Sebelum buah segar ini ada dalam pelajaran di apa? Pengendalian mutu bahan baku pengolahan nabati. Mutu itu apa sih? Ada yang masih ingat? Kualitas. Ya, mutu itu kualitas. Jadi buah-buahan yang bermutu baik itu berarti dia yang kualitasnya baik. Kalau kualitasnya baik, dia baik untuk digunakan sebagai bahan baku olahan buah-buahan, gitu ya. Ibu tanya dulu nih, kenapa sih kita harus melakukan identifikasi buah segar dalam kehidupan? Untuk apa sih gunanya? Gitu. Ada yang tahu? Apa? Ya, Mbak Muslika. Olahan buah. Jadi ketika buah itu baik, layak berarti ya, layak untuk dijadikan bahan baku olahan. Ibu akan menjelaskan dulu kompetensi dasar yang ada di pembelajaran ini. Yang pertama ada di KD 3.2 mengidentifikasi buah segar untuk satuan produksi. Yang berisi nanti kalian itu mengklasifikasikan jenis buah-buahan. Buah-buahan itu ada apa aja. Kemudian mengenali karakteristik pada buah. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ada melalui observasi peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis buah-buahan. Selain tujuan pembelajaran, kita punya teknik penilaian. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada penilaian. Apa aja sih yang dinilai? Pertama ada sikap. Sikap itu ada disiplin, percaya diri, santun, bertanggung jawab. Kemudian ada teknik penilaian pengetahuan. Nanti dilihat berdasarkan aktif tidaknya sih ketika diskusi. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Ini dilihat dari ketika eksperimen ataupun praktikum. Gitu. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok untuk diskusi dan eksperimen. Kelompok 1 M. Aldo Muzami, Umi Rahmawati, Nurjanah, Niswah Nikmatul. Yang selanjutnya ada video di dalam sini menjelaskan beberapa contoh buah-buahan. Silakan untuk mengamati video tersebut. Di akhir mata pelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan pengertian buah segar dan mengidentifikasi. Jadi setelah tadi melihat tayangannya, Ibu tanya dulu nih,
karakteristik buah segar itu seperti apa sih? Ada yang tahu karakteristik buah segar? Buah segar itu kayak mana sih? Ya, Mbak Septi gimana? Biasanya berwarna lebih gelap ketika sudah Tua. Ya, kemudian kalau prinsipnya nih, prinsip pengolahan buah-buahan itu ada apa aja sih yang kalian tahu? Prinsip buah-buahan, pengolahan buah-buahan itu apa aja prinsipnya itu? Ya, Mbak Aulia. Penggorengan. Ada yang tahu contoh dari prinsip olahan buah-buahan itu di pengeringan? Contohnya apa? Ya, sale pisang. Jadi di sale pisang itu prinsip pengolahannya itu setelah pisang dipotong ataupun diiris kemudian dikeringkan. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik, biasanya berbiji. Buah mengandung air, karbohidrat, vitamin, mineral. Kemudian ada jenis dan klasifikasi buah. Berdasarkan iklim ataupun tempat tumbuhnya, buah-buahan dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Kemudian klasifikasi buah-buahan berdasarkan sifat kimianya. Baik, selanjutnya Ibu di sini ada contoh kasus yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Ketika contoh yang pertama nih, kasus yang pertama di sebelah kiri itu ada buah segar sama buah tidak segar. Jadi ketika misalkan panen itu melimpah, hal ini pasti terjadi, ya Kak, kalau kita nggak melakukan pengolahan. Kemudian selanjutnya, kasus yang kedua ini ada buah tua dan buah masak. Jadi di kasus yang kedua ini, nih, kita harus menentukan kita mau pengolahan apa sih? Pengolahan apa? Kita pakainya buah ini atau ini? Oke, Ibu akan membagikan LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. 1, 2 ya. Diamati dulu, dibaca terlebih dahulu. Yang selanjutnya, Ibu juga akan di sini ada bacaan yang gambar A itu, di gambar A itu pisang yang mentah, tuh kayak yang di gambar itu ya. Kalau yang B ini gambar pisang yang matang. Jadi ini setiap kelompok ini permasalahannya sama, studi kasusnya sama, cuma nanti pemecahannya harapannya berbeda. Analisislah apa yang akan terjadi apabila buah yang Anda pakai dalam pengolahan keripik menggunakan pisang seperti gambar B. Apa yang terjadi? Di sini pemecahannya berbeda. Dan mengapa pada pengolahan keripik sebaiknya menggunakan pisang A? Baik, tadi sudah kalian mengerjakan LKPD yang pertama, itu tentang kasus, contoh kasus yang sudah Ibu berikan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, di LKPD yang kedua, setiap kelompok harus mengidentifikasi buah-buahan yang sudah Ibu siapkan di depan. Di depan sini ada buah segar dan buah tidak segar. Kalian harus memilih mana yang segar dan mana yang tidak segar. Kemudian, jadi untuk kelompoknya, kelompok 1 itu untuk buah pepaya untuk olahan manisan. Baik, itu sudah mengambil 1 buah masing-masing ya. Selanjutnya Ibu persilakan untuk memakai APD terlebih dahulu sebelum melakukan praktek. Silahkan untuk melakukan analisis berdasarkan buah yang sudah ada di depan kalian. Ya, ada bahan bacaannya itu nanti di buku cetak yang sudah Ibu bagikan, itu di halaman 77. Di situ ada penyebab kerusakannya itu terjadi karena apa? Contoh kerusakannya itu apa? Silahkan.
Alhamdulillah LKPD semuanya sudah selesai ya. Jadi Ibu persilahkan untuk kelompoknya, untuk kelompok masing-masing kelompok setelah ini presentasi. Ibu persilahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisa kelompok kami mengenai pemilihan buah untuk keripik pisang. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Menurut kelompok kamu, dari hasil identifikasi buah pepaya, itu sebaiknya yang untuk manisan kering atau manisan basah? Menurut kelompok kami, yaitu untuk manisan basah, karena kalau kering dia bisa hancur. Sudah cukup? Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua kelompok sudah melakukan presentasi. Ibu hanya sedikit menambahkan tadi di kelompok 3. Katanya kelompoknya 3 itu buah apa tadi itu ya? Tentang buah mangga itu mempunyai kadar enggak, tadi untuk menjelaskan yang di kasus pertama itu bukan kadar air tapi kadar pati. Jadi kalau di pisang itu bukan kadar air ya, tapi kadar pati. Alhamdulillah kita udah selesai semua. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum paham atau ingin bertanya? Ada tidak? Cukup, alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya setelah ini Ibu akan memberikan evaluasi belajar. Ini dikerjakan masing-masing siswa, ya. Oke, langsung dikerjakan. Ya, sekarang habis itu langsung dikumpul. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Gimana pembelajaran untuk hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Baik, alhamdulillah. Kesimpulan sudah Ibu simpulkan, refleksi sudah, evaluasi sudah berjalan. Kemudian selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan di pelajaran ataupun di KD penghasilan ukuran buah-buahan. Kemudian selanjutnya Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.